Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah menyaksikan dan menyimak materi tentang dalil tasawuf. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang dalil-dalil tasawuf baik dari Al-Quran ataupun hadis. Pada dasarnya ajaran Islam itu banyak memiliki nilai-nilai ketauhidan, kemudian nilai fikih ataupun nilai akhlak yang terkadang lebih banyak cenderung hanya dilakukan formalnya saja, khususnya di bidang ilmu yang mengambil bentuk perilaku yang tampak dalam ilmu syariat. Jadi formalisme dalam ritual Islam itu dipandang amat merugikan, seperti halnya dalam sholat. Pada kegiatan sholat, banyak orang yang melaksanakan sholat tetapi dalam hatinya masih dipenuhi dengan perasaan ataupun pikiran-pikiran yang lainnya, tidak menyatu dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, di mana Allah itu menginginkan setiap orang yang beribadah itu untuk bisa khusyuk dalam melakukan ibadahnya. Jadi tidak sedikit orang yang sholat secara jasad, dia melakukan sholat, namun hati dan pikirannya itu sesungguhnya bukan sedang sholat. Banyak orang yang melakukan wudhu atau bersuci, toharoh, tetapi hati dan pikirannya masih dipenuhi dengan virus-virus setan dan masih memiliki rasa dengki, rasa hasud, ataupun rasa dendam, riak, dan lain sebagainya. Banyak deretan contoh lainnya yang dapat kita tuliskan dari hasil pengamatan yang kita bisa lihat dari tingkah laku manusia ketika mereka itu melaksanakan ibadah, tapi masih ada pemikiran dalam hatinya sesuatu yang negatif. Nah, formalisme atau formalitas dalam ritual Islam atau ritual ibadah yang dilakukan oleh orang Islam itu amat sangat merugikan. Makanya Allah itu mengingatkan kepada kita bahwasanya bahaya formalisme itu memang ada. Di mana Allah itu menyebutkan dalam surat An-Naml ayat 74, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka laya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengetahui. Ya'lamu ma tukinnu suduruhum, apa yang disembunyikan dalam hati mereka, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka nyatakan. Selanjutnya yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tentang tasawuf. Tasawuf itu adalah kajian keilmuan yang mengantarkan seseorang hamba untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, di mana kedekatan seorang hamba dengan Allah itu merupakan kajian yang utama yang dituju oleh ilmu lainnya. Jadi kalau misalkan kita sudah dekat dengan Allah, maka ilmu yang lainnya akan mengikuti. Jadi ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan terhindar dari perbuatan yang mungkar. Nah, akan tetapi di sini ada ritual dualisme, di mana antara jasad dan batin itu masih berbeda. Ketika kita mau melaksanakan kegiatan ibadah, jasad kita memang beribadah, akan tetapi batin kita masih berpencar atau masih hilang. Pemikiran kita masih di mana-mana. Makanya Al-Quran di sini sebagai pedoman hidup dan tuntunan abadi kita sepanjang masa, ayat Al-Quran itu menunjukkan secara jelas kepada kita bahwasanya nilai-nilai spiritual itu memang ada. Jadi Allah itu memang bersama kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 115 itu dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Walillahi, dan bagi Allah, al-masyriqu wal maghrib, timur dan barat. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah, sungguhnya Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi dari sana kita mengetahui bahasanya Allah itu ada. Jadi gak usah kemana-mana pikiran kita kalau misalnya kita lagi melaksanakan ibadah.
dalam surat Al-Baqarah ayat 115 Allah itu juga menjelaskan bahwasanya ada kedekatan antara Allah itu dengan manusia. Jadi ajaran tentang spiritual itu sangatlah ada. Kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang Allah, maka sesungguhnya Allah itu dekat. Jadi qarib, Allah itu sangat dekat. Jadi antara Allah dengan kita itu sangatlah dekat, tidak ada jarak. Jadi sebisa mungkin kita bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk, pemikiran kita tidak kemana-mana. Selain itu dalam surat Qaf itu juga dijelaskan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi Allah itu lebih dekat daripada urat lehernya. Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Allah itu sangat dekat dengan kita. Demikian ayat-ayat yang menjelaskan tentang tasawuf. Selanjutnya hadis tentang tasawuf. Pernah Rasulullah itu ditanya tentang apakah iman, apakah ihsan, maka Rasulullah itu menjawab, apakah iman itu Rasulullah? Rasulullah menjawab bahwasanya iman itu adalah percaya atau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitabnya, pertemuan dengan rasul-rasulnya, kemudian hari berbangkit ataupun hari kiamat, ataupun dengan qadha dan qadar. Selanjutnya sahabat itu bertanya lagi, apakah ihsan itu Rasulullah? Maka Rasulullah itu menjawab, engkau beribadah kepadanya, kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya Allah itu selalu melihatmu. Nah, dari hadis dan ayat tersebut, kita mengetahui apabila kita ingin dekat dengan Allah, maka kita harus yakin bahwasanya Allah itu ada dan dekat dengan kita. Yakin apa yang kita kerjakan memang untuk Allah semata. Demikian penjelasan singkat tentang dalil yang menunjukkan tasawuf. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.